Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di dalam silaturahim kita dan juga memakmurkan masjid kita ini, bersama-sama kita mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini, pada pertemuan ini kita sudah masuk di bab ke-32, yaitu hadis nomor 252. Berkata Harithah ibn Wahab radhiyallahu anhu, ini tentunya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi darain amin. An Harithah ibn Wahab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadhaffin law aqsama 'ala Allahi la abarra ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin jawadin mustakbirin. Muttafaqun alaih. Ini hadis merupakan hadis sahih Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ala ukhbirukum bi ahli jannah, kata Nabi, ala ukhbirukum bi ahli jannah, maukah kalian aku beritahukan dengan penduduk surga? Maukah kalian tahu siapa itu penduduk surga? Jadi Nabi ngasih tahu kepada kita siapa penduduk surga. Penduduk surga itu kebanyakan adalah kullu, mereka semua, setiap. Siapa itu dhaif? Orang yang lemah. Jadi kullu dhaifin. Penduduk surga itu adalah orang yang lemah, terus mutadhaffifin, dan yang dilemahkan. Jadi orang yang lemah dan dilemahkan, maksudnya dianggap remeh. Mungkin kalau bahasa kita bakhil, kikir, pelit, medit, orang yang apa? Kikir, pelit, medit. Jawad, orang yang suka ngumpulin harta, ngomongnya harta mulu. Orang pada tahu hartanya banyak, cuma kagak pernah sedekah, melapor mulu, tapi nggak pernah ngasih. Terus mustakbir, orangnya sombong. Itu yang apa? Banyakan penduduk neraka. Jadi hadis ini sahih Bukhari Muslim nomor 1476. Laisal miskin alladzi taruduhu al-akhlaq wal akhlaqan. Bukan orang miskin yang dimaksud di sini, yang diremehkan itu, yang kalau berdoa akan diterima, yang bakal banyak penduduk surga. Bukan orang miskin yang sekedar nggak bisa makan satu suap atau dua saja, iya itu harus miskin. Tapi dia nggak punya makanan, tapi walakinnal miskin alladzi laisa lahu ghina, orang yang memang dia tidak punya kemampuan, tidak mempunyai kecukupan, makan susah, tetapi yastahyi, tapi dia malu untuk minta-minta sama orang. Jadi yang dikatakan penduduk surga kebanyakan itu orang miskin yang diremehkan. Maksudnya apa? Dia orang miskin, tapi dia nggak pernah minta-minta. Dia susah, tapi dia jaga kemuliaan diri, nggak pernah minta-minta. Jadi jangan diremehin itu orang. Kenapa? Kalau diremehkan itu, kalau dibersumpah untuk kehancuran kita, hancur gitu. Ini merupakan takdir dari Allah. Karena kemiskinan itu sekali lagi bukan karena kemauan orang itu. Kalau ditanya tentunya semuanya pengen apa? Kaya. Pengen kaya, nggak ada yang pengen miskin. Tapi sudah takdir. Kok bisa dikatakan takdir? Kalau kita sudah ikhtiar. Ini orang sudah usaha, kerjanya sama bareng sama kita. Cuman rezekinya memang belum ditentukan oleh segitu. Maka di sini karena ini takdir, maka tidak boleh kita meremehkan orang yang sudah ditakdirkan miskin oleh Allah. Tapi kalau memang ini orang nggak pernah bekerja, itu lain. Ini orang sudah berdoa, makanya tetap saja miskin hidupnya. Maka saat itu harus kita ketahui ini adalah ketentuan dari Allah. Kalau kita hinakan, tentunya sesuatu yang tercela untuk kita. Jadi orang kaya terlambat setengah hari, orang miskin lebih cepat apa? Orang miskin masuk surganya diproses 12 jam masuk surga dia. Orang kaya 24 jam. Nah, lebih apa? Tapi jam akhirat dibilang apa? Berapa lama? Yaum yaitu 500 amin, 500 tahun.
Di dalam Al-Quran sudah Allah katakan, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sana mimma ta'udun. Dalam surat Al-Hajj di ayat 47, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun. Berarti kalau setengah hari berapa? 500 tahun. Oh, sabar dan miskin. Hal tunsaruna wa turzakun illa bi du'afaikum. Ketahuilah, ini hadis Bukhari, kalian ini mendapatkan pertolongan dan rezeki karena mereka. Jadi adanya orang-orang miskin itu yang sabar, yang sholat, yang ibadah, yang tidak meminta-minta, kita dapat kemuliaan dari mereka. Makanya jangan ngeremehin mereka. Makanya tadi jangan meremehkan orang-orang miskin, jangan meremehkan orang-orang lemah yang ada di antara kalian, karena kalian juga mendapatkan rezeki gara-gara apa? Mereka. Kok bisa begitu, Sah? Kata para ulama, Allah ingin memberikan rezeki kepada mereka lewat apa? Lewat kita. Makanya waktu kita dapat rezeki dianjurkan bayar apa? Zakat 2,5% untuk mereka. Belum dianjurkan bayar sedekah untuk mereka. Jadi kita ini kaya, kata Rasul, banyak orang kaya gara-gara lantaran orang miskin. Inna ma yansurullah hadhihi ummah bi dha'ifiha. Sesungguhnya hanya saja pertolongan Allah pada umat ini karena orang-orang yang lemah di antara mereka. Kenapa? Bidakwatihim, mereka suka berdoa dengan doa-doa mereka, wa sholatihim, dengan sholat-sholat mereka, wa ikhlasihim, dan ikhlas mereka menerima kemiskinan itu, Allah berikan pertolongan. Di kampung banyak orang kaya, sombong, pelit dan sebagainya. Mestinya kampung itu kena azab dari Allah. Tapi di situ ada orang-orang miskin yang sabar, yang dia sholat, yang dia berdoa, maka boleh jadi Allah nggak turunin bala bencana di kampung itu karena apa? Karena orang-orang miskin yang kayak begitu tuh. Itu tadi tuh yang miskin sholat iya, doa, sabar, itu yang bikin apa? Berkah. Bahkan kata para ulama ini namanya ghibqah. Ghibqah itu iri yang baik. Iri yang baik ada dua, yaitu la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang hasad kecuali di dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan, orang yang dikasih harta banyak, wa yatasaddaquna, mereka sering bersedekah, ngiri itu. Yang orang kaya yang suka apa? Bersedekah. Itu boleh kita gitu. Yang kedua, ngiri wa rajulun atahu Allahu ilman, orang yang punya ilmu, orang alim. Ini orang alim mengamalkan ilmunya, akhlaknya bagus, berdakwah, kita ngiri. Ya Allah, saya pengen pintar kayak dia, saya pengen alim kayak dia, biar saya bisa berdakwah seperti dia. Itu boleh ngiri, itu ngiri yang baik. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, memuji memberikan keringanan kepada diri mereka dengan mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Apakah bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian amalan-amalan yang dihitung seperti bersedekah untuk kalian? Mereka tidak tahu. Lalu Nabi bilang, inna likulli tasbihatin sadaqah, sungguh tasbihmu dihitung sedekah. Oh, orang miskin tuh, subhanallah, subhanallah, itu sedekah. Kalau orang kaya berapa kali sedekah, kita subhanallah. Tasbih itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, setiap kau baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, setiap membaca alhamdulillah, 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 sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedekah. Makanya kalau dong bid'ah baca tahlil bid'ah, mana baca la ilaha illallah? Enggak, la ilaha illallah itu tahlil namanya. Wa kullu, dikatakan di sini wa amrun bil ma'ruf sadaqah, menyuruh pada kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, mencegah kemungkaran adalah sedekah. Makanya di sini luar biasa. Kita bisa, jangan dibilang Ustaz nyuruh doang sedekah, Ustaz ini nggak pernah sedekah. Ustaz ini kan sering nyuruh amal ma'ruf nahi munkar, berarti juga banyak apa? Banyak sedekah itu. Jangan Ustaz nyuruh sedekah tapi di sini nggak pernah sedekah. Jangan punya perkataan itu. Kenapa? Karena ketika ada Ustaz, ulama, kiai, kesono kemari dakwah amal ma'ruf
baik munkar itu juga apa? Sedekah. Itu adalah sedekah. Bahkan tidak ada sedekah yang lebih afdol daripada ilmu. Kalau kita dikasih kayaknya bakal lupa semua. Jangan-jangan kagak ibadah karena apa? Kalau tahu ini orang pantasnya miskin. Begitu juga orang kaya. Kalau saya miskin saya bakal sabar, nggak bisa Pak. Anda nih pantasnya orang kaya, kalau dikasih miskin sedikit miring dari nggak bisa musola. Dari kalau dikasih kaya dikasih miskin nggak bisa musola. Pasti ini maksiat, pasti ngerampok dan sebagainya, maka dikasih kaya. Subhanallah. Itu yang harus kita terima. Apapun yang kita terima setelah kita ikhtiar dan doa, itulah yang terbaik untuk kita. Semoga Allah bisa memberikan keridhaan di dalam hati kita. Bagi yang ditentukan ditakdirkan miskin, semoga bisa kita ikhlas menerimanya. Dan siapa yang ditentukan menjadi orang kaya, semoga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukupnya 7 sekolah. Oh belum, 117 masih ada pertanyaan. Silakan. Antara doanya itu adalah yaitu Allahumma inni a'udzu bika min ghalabatid dain. Itu adalah doa yang apa? Salah satunya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan utang. Berarti memang disuruh kita baca doa itu supaya kita tidak keliling utang dalam hidup ini. Kemudian berutang, tapi boleh nggak? Ulama sepakat utang itu nggak boleh, tapi diperintahkan untuk dihindari. Tapi kalau memang terjadi terpaksa kita utang boleh. Dan ketika utang ada anjuran dalam Al-Quran, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqulu. Kalau terjadi utang piutang, maka disuruh tulis. Untuk disuruh apa? Tulis utangnya, terutama utang yang besar tadi. Juta. Tapi kalau untuk rumah kayaknya apa? Tulis juga boleh. Kalau bagi kita gede, silakan 10.000. Naik angkot, kebetulan nggak bawa bayar dulu, nah baik saya tulis 5 naik angkot belum bayar, nanti boleh bawa, itu boleh juga. Tapi kalau anak kecil, kalau sudah lupa saya selesai, nah itu jadi bagus untuk kabar ditulis, dan di waktu ditulis itu ada saksinya. Jadi itu adalah utang. Bahkan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu, ayat yang bukan surah, ayat yang paling panjang adalah ayat yang berbicara tentang utang piutang. Jadi tidak ada kewajiban haji kalau kita masih apa? Punya utang. Umroh, kalau umroh utang bayar dulu, nah, luar biasa. Inilah kewajiban membayar utang dan tidak boleh ditunda-tunda. Tadi ya, utang pas sudah datang waktunya ditunda-tunda. Haram hukumnya menunda-tunda utang. Tidak boleh, harus apa? Disegerakan. Kenapa? Waliyahudillah, kalau sampai dia mati belum bayar utang, maka ahli warisnya harus apa? Membayar. Jadi warisan itu, orang ini meninggalkan harta warisan, nggak boleh dibagi warisan, nggak boleh dibagi-bagi untuk ahli waris. Jadi orang yang meninggal dunia, yang pertama harus dikeluarkan hartanya, diantaranya mengeluarkan apa? Ini meninggalkan harta 1 miliar, nggak boleh dibagi. Ada utang nggak? Oh ada utang, ambil. Sama si A 100 juta keluarin. Utang lagi 200 juta, utang lagi sampai habis harus bayar utang. Jadi nggak ada tuh pembagian apa? Zakat. Bagian waris nggak ada sebelum bayar utang. Bahkan Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang mati meninggal mau disolatin, Nabi suka nanya, ala Hudayb, apakah ini mayit punya utang nggak mau bayar? Kalau ada yang bilang iya ya Rasulullah, dia punya utang, ada sahabat punya utang 2 dirham dinar tapi dia nggak mau bayar sampai mati. Kalau begitu sholatkan jenazahnya oleh kalian, aku tidak mau nyolatin. Nabi sampai nggak mau nyolatin orang yang punya utang kagak mau bayar ya. Lain kalau orang punya utang pengen bayar sampai meninggal nggak bayar, itu beda. Ini punya utang kagak mau bayar. Ini hati-hati. Subhanallah. Maka di sini hati-hati yang punya utang segera bayar utangnya. Rasulullah. Lalu bagaimana satu kewajiban kita yang mengutangi? Pagi. Gak boleh, kata para ulama, siapa siap mengutangi, siapa yang mau mengutangi seseorang berarti siap menagihnya. Jadi kalau nggak berani nagih, lebih baik nggak asal ngutangin orang, itu ribet.
Jadi bukan sekedar mau aja, tapi bisa nggak naginya. Kalau saya ngutangin orang tapi nggak bisa nagih, lebih baik jangan ngutangin orang. Sampai kayak begitu. Iya. Dosa. Bisa. Kecuali kalau ngutangin orang saya nggak bisa nagih terus. Kalau bayar alhamdulillah, kalau nggak bayar saya sedekah boleh. Tapi enggak, saya nggak itu. Tapi saya nggak boleh nagih, tapi saya nggak boleh itu. Tapi mati ya, jangan deh. Malah bisa dosa. Mendingan nggak usah. Apalagi kita tahu nih orang model kalau ditagih ngabur dulu. Yang model begini nggak usah ditagih. Kenapa? Itu akan membuat dia dosa dan dia dosa. Jadi ternyata menagih utang itu wajib. Jadi orang, tapi yang utang ini jangan orang lain yang nagih. Yang utang itu wajib nagih. Kalau nggak siap, ya siap ikhlasin. Itu ikhlasin dah. Tapi itu dari jumlahnya buatnya utang. Kita ikhlasin. Manggil, kagak diikhlasin. Ya udah tagih. Gimana kalau saya ngambil barang dia? Agak bayar, ada TV, harganya sejuta. Boleh nggak ngambil? Kata para ulama tidak boleh mengambil hak orang lain kecuali dengan lewat amir. Kita datang ke RT, pakai pemerintah, sultan. Kalau zaman dulu sultan ya apa? Khalifah atau pemimpin ya. Ini dia punya utang sama saya sejuta. Sudah saya tagih berkali-kali, dia tidak mau bayar. Jadi saya tetap sementara saya butuh, sudah tidak itu saya pengen diambil. Maka sultan ini akan datang ke dia, memaksa untuk apa? Bayar. Itulah yang dikatakan ngambilnya lewat ini. Nggak boleh kita ngambil apa? Sendiri nggak boleh. Harus lewat sultan. Sultan ngomong. Nah kalau dia nggak mau juga, para ulama khilaf. Boleh nggak sultan ngambil barang ini secara paksa? Maka para ulama khilaf. Dalam mazhab Hanafiyah boleh maksa untuk ngambil, tapi yang ngambil tetap apa? Sultan jadi kasih kepada saya. Tapi sebagian mazhab tidak boleh. Nanti dia ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hukum boleh, hukum dengan hukum apa? Tapi mengambil barang dia ada yang padahal tidak boleh. Kemudian yang terakhir itu yang sudah dibahas. Kalau mengikhlaskan itu harus diucapkan. Oh iya, kalau dia mengikhlaskan diucapkan. Harus diucapkan kepada orang yang kalau memang orang itu sudah berusaha pengen bayar, tapi jadi orang itu sudah berusaha pengen membayar tapi nggak mampu udah kita kasih, udah saya ikhlaskan. Ngomong di depan, saya ikhlaskan betul. Tapi kalau ada orang yang emang bukan mau bayar, emang kabur-kaburan, tapi kita nagih nggak mungkin, bisa sih. Pakai orang, tapi biayanya lebih gede daripada apa? Dari utangnya, dan ribetnya nanti akan menjadi masalah. Maka sudahlah saya ikhlaskan. Sementara diri tidak pernah mau membayar, maka lebih baik ikhlasnya itu dengan tidak diucapkan di dalam hati. Untuk pelajaran bagi apa? Kalau kita ikhlasin ngomong, besok begitu lagi. Nah ini enak juga nih. Udah ikhlas semua nih. Bikin ikhlas. Jangan, jadi bikin pelajaran untuk kita tidak apa? Mengucapkan tapi dalam hati sudah, kalau saya sampai meninggal belum bayar buat saya. Iya, bagaimana dengan apa ayat yang mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat besar dosa orang yang menyuruh sementara dia sendiri tidak melakukan. Ini tercela juga di ayat yang lain. Atamuruna an-nasa bil birri wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh kebaikan sementara kamu sendiri baca kitab dan tidak alim dan kalian sendiri tidak melakukannya? Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Nah ini merupakan ancaman, celaan bagi orang yang menyuruh kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Sangat besar sekali, tercela sekali. Anda nyuruh orang sholat sementara Anda sendiri kagak. Bapak-bapak ingat, kalau yang punya harta lebih dari nisab dan sudah dimiliki satu tahun, wajib bayar zakat 2,5%. Kita punya lebih dari 1 tahun, tapi nggak mau bayar zakat, kena atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Bapak-bapak awas. Jangan dekat-dekat dengan zina. Jangan berzina. Dia zina. Atamuruna an-nasa bil birri, itu penaku. Karena yang pokok-pokok
Awas jangan narkoba. Ustaz di dalam kitab narkoba. Ini kena nih kabur makan. Jadi yang wajib dia nyuruh nggak dilaksanakan kena ayat. Tapi kalau dalam bab sunnah tidak. Bapak-bapak jangan lupa ya, kalau bisa malam jangan sampai tidur, sholat tahajud. Ustaznya nggak tahajud, nggak kena dosa kalimat kabur makan. Kenapa? Karena kalau setiap yang diomongin harus dilakukan sama si dai, mungkin dai nggak ada yang berani ngomong, takut ya. Jangan lupa sunnah Nabi poligami. Ustaz belum berani ngomong apa? Semua amalnya takut kita berani, nggak berani kita ngomong. Setiap ngomong satu dia belum. Kenapa? Karena memang itu bab sunnah. Yang kena itu adalah wajib. Tapi yang paling afdol sebelum ngomong apapun dia walaupun sunnah dikerjain dulu. Tapi boleh jadi kata Rasul, liyuballigh asyahidu minkumul ghaib. Hendaklah yang mendengar hadisku ini, kata Rasul, jangan sahabat, menyampaikan kepada yang tidak dengar. Boleh jadi yang tidak dengar itu lebih daripada yang mendengar. Boleh jadi nih Ustaz ngomong nyuruh ngamalin sedekah, boleh jadi yang di sini lebih banyak sedekahnya daripada Ustaz. Akhirnya kita berani ngomong tentang Tuhan, mau ngomong tentang apa nih sedekah. Wah Ustaz, jangan ngomong tentang sedekah, Anda sendiri sedikit sedekah. Oh iya, daripada saya dosa nggak sedekah. Akhirnya ilmu nggak ada yang keluar. Akhirnya ilmu nggak ada yang keluar karena ditakut mau ngomong itu loh. Ngomong tentang sunnah nggak ada yang terungkap karena ketakutan, dan itu adalah iblis. Kata para ulama di antaranya Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwa kita sampaikan saja apa yang kita tahu. Kewajiban orang itu terhadap ilmu ada 4. Ilmu terhadap ilmu ada 4. Yang pertama belajar, yang kedua mengamalkan, yang ketiga menyampaikan, yang keempat ini apa kalau bahasa kita mempraktikkan, mungkin memperhatikan dia mewujudkan di dalam apa bahasa kita belajar wajib itu. Setelah belajar amalkan, diamalkan. Setelah diamalkan apa sampaikan. Tetapi kalau memang tidak bisa 3, maka bisa diambil 2. Amal belajar amalkan. Belum bisa menyampaikan apa yang penting amal belajar yang mengamalkan. Atau bisa belajar menyampaikan belum mengamalkan, apa yang penting jangan sampai udah belajar kagak ngamalin, kagak nyampe, kena beban apa? 2. Orang yang belajar mengamalkan menyampaikan tuntas. Tapi kalau orang belajar mengamalkan tidak menyampaikan kurang 1. Nanti pertanyaannya kurang 1. Nggak amal ma'ruf nahi kena beban, tapi kena beban 1. Ada orang yang belajar dan menyampaikan belum mengamalkan, kena beban 1. Tapi kalau dia belajar, mengamalkan, menyampaikan tuntas, makanya jangan ditipu sama syaitan supaya kita jangan nyampe ke orang, Anda belum mengamalkan. Itu yang dikhawatirkan. Dan akhirnya pakai dalil yang lalu. Apakah engkau menyuruh pada kebaikan sementara engkau belum mengerjakan? Ternyata itu dalam bab yang wajib. Yang wajib dikerjakan, wajib dihindari. Kalau kita nyuruh dan kita lakukan itu akan kena beban dari. Tapi kalau sudah tidak. Oleh karena itu setiap ilmu yang kita dapat nih untuk sabar dalam proses sampaikan. Jangan kita saya mau nyampe hadis ini saya belum sabar. Mau nyampe dulu akhirnya ilmu hilang. Boleh jadi saya nggak sabar, berenang dulu saya. Miskin berenang dulu, tapi saya punya ilmu. Sampaikan aja. Sampaikan, awas sabar ya seorang miskin, padahal dia sudah berenang dulu. Keluar tentang kemiskinan saya, tapi saya punya ilmu tentang miskin itu pahalanya besar. Sampaikan. Kenapa? Kata para ulama, kalau kau tidak sampaikan kau punya ilmu kena beban sendiri. Yang kedua, ternyata dengan menyampaikan ilmu itu akan bisa membantu doa untuk kita. Yang tadi saya tidak sabar karena sering nyuruh orang sabar, bisa kena imbas kesabaran karena mereka sabar dengan amal, dengan ilmu dari kita. Akhirnya kita dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya bilang bapak-bapak jangan lupa ya malam kalau bisa tahajud walaupun hanya 2 rakaat, tapi dengan bapak-bapak sholat 2 rakaat di malam hari, saya nggak sholat. Boleh jadi dengan berkahnya amalan bapak-bapak akhirnya Allah gerakkan hati saya untuk bapak. Kadang-kadang timbul Pak, ya Allah ketika saya tidur ya
malu saya dulu apa? Itu ditimbulkan rasa malu itu sebenarnya berkat amalan. Ternyata bapak itu sholat tiap malam, akhirnya ditimbulkan rasa malu dalam hati saya dan akhirnya saya ringan itu apa? Sholat. Itu ternyata hikmah daripada apa? Berdakwah. Makanya dakwah terus. Walaupun kadang-kadang kita masih apa? Meninggalkan beberapa amalan sunnah, masih melakukan beberapa amalan yang makruh. Tapi kalau masih mabuk jangan dakwah. Itu masih haram itu mah. Masih belum sholat 5 waktu jangan. Itu jangan dakwah dulu deh. Sholat dulu karena itu akan kena tercela di dalam Al-Quran. Dan tentunya sangat banyak sekali luar biasa. Bahkan juga kalau kita lihat ini sebenarnya ada doa dari Nabi, tapi jangan diamalkan. Ada doa yang saya tuliskan di sini dari Rasulullah SAW. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ba'athni min zumratil masakin. Yang mau ngamalin silakan, saya berbuat ngamalin itu. Doa dari Nabi, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wa ba'athni min zumratil masakin, bangkitkan nanti hari kiamat dari golongan orang miskin. Itu enak tuh yang akhir. Tapi yang awal itu Allahumma ahyini miskinan, saya mau ngamalin. Amalin. Tapi mikir mau ngamalin saya kuat ini. Nah ini adalah apa? Ternyata miskin itu ada 9 slide yang berkaitan dengan kemuliaan orang miskin. Tapi saya nggak sampaikan semuanya karena terlalu ada. Mungkin yang saya sampaikan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita sama-sama mendengarkan kajian maupun